Cukup cantik nggak? Cukup cantik. Puas aja. Total Rp15.000 untuk cuci, potong, dan blow. Scan kode di dinding sebelah. Cantik. Follow Wei Bodong. Pergi. Terlalu lemah, buang-buang waktuku. Kamu nyebelin banget. Dan seterusnya, ini dia. Pisau setan, tembak dia. Tuh, kan, aku nggak akan bunuh kamu. Oh, cewek cantik, jangan bunuh aku. Pisau setan di tanganmu. Banyak yang tertarik dengan ini. Benar. Darahmu bisa membangkitkannya. Pisau setan. Aku bilang yang ini. Hei. Bukankah aku bersembunyi? Aku lupa apa? Bos, 2 hagis, tambah pedas dan mati rasa. Hei, aku bawa jeroan sapi buat istrimu lagi. Oke. Sepertinya hidup di kota ini nggak bikin kamu tumpul. Kakak, kalau ada lain kali, aku nggak bisa mengendalikan jepit rambutku. Kakak Villa sangat membutuhkanmu. Jerat itu terus menganiaya ayahku. Ayah ingin kau menikah dengan pangeran kerajaan masa depan. Kamu nggak mikirin ayahmu? Bisa nggak kamu mikirin saudara-saudara kita? Di mata ayahku, aku cuma pion yang bisa diperjualbelikan. Saat ibuku meninggal, kami nggak punya ikatan kasih. Lagi pula, aku udah menikah, aku cuma ingin hidup biasa. Apa hebatnya kuda poni itu? Dia cuma tukang cukur di salon rambut. Masa depan apa yang bisa dia berikan padamu? Aku suka. Suka. Kau dan aku sama-sama dari villa. Kita nggak bebas. Pangeran udah dalam perjalanan nemuin kamu, dan pangeran itu bener-bener luar biasa. Kaya raya. Sayang, aku pulang. Jangan kasih tahu identitas aku, apalagi ke suamiku. Istri. Poni, kenapa kamu pulang telat? Ada pelanggan minta potong rambut gaya trendy. Lumayan lama, nah. Sop jeroan sapi pedas. Kita punya tamu. Itu benar-benar trendy. Cosplayer, ambil minyak. Poni, ini adikku Tao Fei Fei dari panti asuhan.
Dia baru dengar kabarku dan datang menemuiku. Jadi, ini adik ipar? Ini Abernathy di pintu. Ya, cobalah. Poni, adikku pemarah. Jangan akrab dengannya. Aku bukan adik iparmu, kamu juga bukan kakak iparku. Tepatnya, kamu tidak memenuhi syarat. Fei Fei, Apa yang kukatakan salah? Dia tukang potong rambut bau. Berapa gajimu sebulan? Di tempat kumuh ini, masa depan apa yang bisa kau dapat? Harus cerai. diam. Poni, adikku memang pemarah. Maukah kamu belikan aku jeroan sapi lagi? Ingat tambahin pedas dan biang. Tidak apa-apa. Jangan rusak hubungan kalian karena aku. Sejujurnya, kakakku mengalami kecelakaan. Dan itu masalah besar. Bisakah kamu membantunya? Kamu cuma tukang potong rambut? Sia-sia. Fei Fei kecil. Jangan khawatir. Kakakmu adalah istriku. Bahkan jika Tian Wang Laozi datang, aku bisa melindunginya. Kak, lihat dia. Dia tidak tahu apa-apa. Aku tahu kakak iparmu. Meskipun dia orang biasa, tapi aku mencintainya. Ipar laki-lakimu ternyata orang yang baik banget. Halo. Lepaskan dia. Keluar. Lepaskan aku. Aku jadi malu dong. Mas, bocah ini cari mati. Hajar dia. Pukul. Makan jeroan sapi. Kok kamu selamatin aku? Karena kamu cantik. Siapa namamu? Namaku Kuda, paling jago potong poni. Harga murah, sikap ramah, dicintai warga desa. Status single. Namaku Bunga Persik. Jadi kamu menikah dengan tukang cukur bau itu? Pecundang yang gak bisa kalahin preman. Lalu apa dia pantas jadi tuan muda Villa Bunga Persik? Bagaimana dengan suamimu si tukang potong itu? Biarlah masa lalu berlalu. Aku sekarang istri Kuda. Dan dia baik padaku. Sungguh, aku sangat suka hidupku. Tapi, kakak, sekarang kondisi ayah makin parah tiap hari. Sekarang hanya pangeran kerajaan masa depan yang mau bantu kita. Pangeran kerajaan masa depan. Aku nggak tahu apa tujuannya. Tapi aku tahu dia menghargaimu. Dia bilang asalkan kamu bertunangan dengannya, dia bisa bantu kita hadapi jaringan itu bareng-bareng. Kakak, karena kamu sangat cinta sama si bocah nakal itu, maka seharusnya kamu malah ninggalin dia. Kamu tahu sendiri kan cara kerajaan masa depan. Kalau mereka tahu tentang Kuda, kamu pikir dia masih hidup? Bunga Persik. Ini pisau iblis yang dikatakan penyihir itu. Kenapa kok lebih pendek lagi? Pendek begini bisa mematikan. Kelihatannya berdarah. Wow, keren banget. Tapi yang pendek ini lucu sih. Tuanku, kau mau ajak aku berkeliling membunuh? Hahaha, mantap. Bunuh dia sampai banjir darah. Bunuh sampai jadi mayat. Bunuh sampai tak bersisa. Pisau ini ternyata bisa bicara. Hei, jangan diinjak. Halo. Kau hebat. Mereka semua bilang kau pedang iblis. Tentu dong. Dulu kau bergabung denganku. Bunuh 7 masuk 7 keluar di sarang jebakan. Dewa lawan, bunuh dewa. Kau serius? Karena kau begitu hebat. Boleh aku pinjam kau? Kau harus nurut dan jujur. Atau aku akan melemparmu ke dalam toples tahu busuk. Bos, tambah 2 jeroan sapi. Oke, tambah pedas dan kebas. Tentu, ya. Anak muda makan pedas dan kebas, gampang panas dalam. Enggak, minum teh herbal aja.
Guru, apakah dia mantan raja pembunuh? Dia memang mengalami amnesia. Tapi bau darah yang kuat padanya cepat atau lambat, dia akan membangkitkan iblis dalam dirinya. Tapi dia kelihatan biasa saja. Guru, kenapa kau menantangnya? Apakah pedang itu pedang iblis legendaris? Tidak mungkin salah. Pedang terkuat di masa lalu. Tajam, dan sangat aneh. Aku tidak kenal pedang rusak ini. Bisakah kita melihat masa lalu lagi? Semoga dia tidak mengecewakan. Lagi pula, aku bukan satu-satunya yang tertarik padanya. Itu bunga persik. Kamu adalah bunga persik. Ya, aku? Baiklah, ayahmu sudah menjodohkanmu denganku. Nanti, villa bunga persikmu akan dilindungi kerajaanku di masa depan. Ikut aku pulang. Yang mulia, kakakku tidak usah ikut, ya? Aku bisa menggantikannya. Kau mengajariku? Fei Fei. Cari mati. Ya? Perisai plasma. Hati-hati. Fei Fei. Kak, jangan khawatirkan aku. Ayo. Fei Fei, kalian tidak ada yang bisa kabur. Ada tamu lagi di rumah? Oh, tidak. Kenapa si kuda pulang sekarang? Sekarang pangeran masa depan datang. Aku tidak bisa melindungi diriku. Mana tempat ngurusin kuda, aku yang menyeretnya. Istri, aku beli jeroan. Aku juga beli bakso ikan dan cumi bakar. Kamu tidak seharusnya pulang. Omong kosong apa ini? Adik ipar ada di sini. Harus masak yang enak buat jamu. Kamu pura-pura bodoh atau beneran bodoh? Sudah jelas begini. Bawa kakakku pergi. Kau. Namaku Kuda. Pemilik salon pangkas rambut Bang Kuda. Paling jago potong poni udara. Pelayanan berkualitas dengan harga terjangkau. Dicintai warga desa. Status hubunganku saat ini. Ini istriku, sudah menikah. Oh begitu. Kalau begitu, kalian mati. Tidak. Pangeran. Aku bisa ikut denganmu. Tapi jangan sakiti poni. Kau menawar denganku. Apa kau punya modal tawar? Aku pasti penting bagimu. Jika kau sakiti poni, aku akan bunuh diri di depanmu. Pintar. Perkenalkan dirimu, aku pangeran kerajaan masa depan, yang mengelola teknologi paling canggih di kerajaan. Keren banget. Mungkin kau belum tahu. Istrimu sebenarnya pemilik muda Villa Bunga Persik, sekarang organisasi Jaring Luo turun di kota Jiuquan. Hanya kerajaan masa depanku yang bisa melindungimu. Villa Bunga Persik. Jika kau tertarik, tanda tangani perjanjian cerai, ambil uangnya dan pergi. Villa Bunga Persik, keluarga persilatan kuno kerajaan naga. Maaf, Poni, aku bohong padamu. Aku bukan yatim piatu. Aku pendekar Villa Bunga Persik. Pendekar yang membunuh tanpa berkedip. Ada 1 juta. Uang yang tak bisa kau hasilkan seumur hidup jadi tukang potong rambut. Jika kau tertarik, ambil uangnya dan ceraikan dia. Nyawamu akan kuselamatkan. Maksudmu asalkan aku bercerai, ada 1 juta, mantap. Gak ada duit. Gak ada duit, ini laki-laki yang kau pilih. Aku bisa meninggalkanmu karena uang. Aku tidak menyalahkannya. Gak apa-apa pergi. Jadi kau tak perlu ikut terlibat karenaku. Semut. Poni, cepatlah. Pergilah sejauh mungkin. Tapi kau. Kau pernah menyelamatkanku. Aku akan menyelamatkanmu. Lepaskan dia. Apa pantas untuk sampah yang lupa istrinya? Sepadan. Pengorbanan yang mengharukan. Sayangnya dia hanya sampah pengecut. Lepaskan dia. Tidak mau.
Aku tidak suka wanitaku memikirkan pria lain. Hanya ada satu cara untuk mengakhirinya sekali untuk selamanya, yaitu membunuhnya. Kak, dia tukang cukur. Dia meninggalkanmu, dia sampah. Tidak, ini yang aku hutang padanya, ketidaktahuan. Percuma, itu perisai plasma. Tidak mungkin kau bisa memecahkannya dengan caramu. Jika kau tidak bisa memecahkannya, kau tidak bisa menyerangnya, kan? Meskipun teknologi negeri masa depanmu kuat, tapi ada kelemahannya. Benar, Poni, pergi. Ya, Cepat pergi. Tidak bisa melakukan apa-apa. Kapan kau akan memasangnya? Dasar sampah. ya. Apa? Teknologi kerajaan masa depan melampaui imajinasimu. Kak, Poni, cepat. Di masa depan, Villa Bunga. Aku akan melindungimu. Kau melindungi? Perlindungan macam apa? Meskipun aku tukang cukur. Aku biasa bantu penduduk desa potong rambut. Tapi aku masih punya pisau untuk melindungi milik sendiri. pisau macam apa ini? Pisaumu agak terlalu pendek. Walaupun pendek, cukup untuk bunuh kamu. Pakai pisaumu yang rusak. Mereka bilang pisau ini sangat kuat. Jadi aku ingin mencoba. Lumayan cepat. Poni, Cepat, pisauku lebih cepat. Tebasan pedang iblis. tidak. Kamu bukan tandingannya. Aktifkan pisau laser bersenjata canggih. Tidak. Ilmu pedang kuno kerajaan naga lumayan menarik. Sayangnya, di hadapan teknologi absolut akhirnya akan tersapu ke tong sampah. Poni, Maaf. Minggir, jangan ganggu dia. tekadmu sungguh kuat. Sayangnya, di hadapan teknologi mutlak, tekad itu lemah. Jangan sia-sia. Kamu istimewa. Ini penting bagiku, hentikan. Kebodohan. Kamu nggak mau berhenti? Aku akan bunuh adikmu lagi, bunuh kerabatmu, sampai kamu setuju. Kak, Jangan terima nasibmu. Demi seorang pria, apakah itu sepadan? Lawan takdir. Karena aku suka dia. Tuan, kau telah menyegel kekuatanmu di tubuhku. Kenapa repot? Dari apa kau lari? Apa yang kau takutkan? Bangun, kau adalah tanpa nama, pembunuh terkuat dalam sejarah Luo Wang. Pembunuh. Aku adalah seorang pembunuh. Tidak peduli siapa aku. Aku ingin melindungi kekasihku. Kau mati. Tidak. Ini dia. Aku lihat ada yang berani menghalangiku. Kenapa dia kelihatan seperti orang lain? Ini bikin aku agak takut. Kuda. Ada aku. Kecepatanmu bikin aku kagum. Tapi nggak akan pernah tercapai, mecha dari negara masa depanku. Aku masih punya pisau kol. Pisau. Dengan gagang ini. Tidak. Ini pedang iblis. Apa? Ini. Pisau ini. Tidak peduli hidup dan mati.
Perisai plasma 20X. Ini negara masa depanku. Perisai plasma paling kuat, nggak mungkin pisaumu bisa menghancurkannya. Benarkah? Ini pedang iblis. Mana mungkin? Dah. Kau? Pergi. Aku nggak bunuh kamu. Kamu pikir kamu beneran kalahin aku? Nggak mungkin. Hahaha, aku pangeran kerajaan masa depan. Aku nggak bisa kalah. Aku bakal hancurin kamu. Aku hancurin semua di sini. Lakuin sendiri. Pisau iblis, potong. Tuan, ini nggak enak banget. Kenapa cuma 1,10 kekuatan tempurku? Diam. Ini pedang iblis, kuat banget. Cuma ini levelnya, itu kan kuat, satu pukulan bisa kalahin mecha pangeran kerajaan masa depan. Bahkan di dalam net, cuma pembunuh bayaran yang bisa lakuin itu. Belum cukup. Di level ini, dia nggak layak jadi lawanku. Bahkan nggak layak jadi pembantuku. Jadi, kita mulai, tunggu sebentar lagi. Dia pakai pisau iblis. Cepat atau lambat, energi iblis yang tumpah bakal ketahuan sama orang di net. Tak bernama. Kuharap kamu cepat temukan dirimu. Pony, Diam. Aku raja pembunuh jebakan. Dekatin aku bunuh kamu. Pony aku. Kamu. Tanpa nama, tolong aku. Lepaskan dia. Pembunuh tanpa nama tidak boleh memiliki perasaan. Perasaan yang disebut-sebut itu akan membuat pisaumu tidak tajam lagi. Itu tabu di jaringan kamu melanggar. Bawel. Aku membawanya pergi. Pisau yang tajam, sayangnya. Kamu. Maaf, tanpa nama aku tidak ingin meninggalkan jerat. Aku hanya ingin menjadi istri raja pembunuh. Siapa raja pembunuh itu tidak penting bagiku. Pony, kamu sudah bangun. Sayang, kenapa aku bisa tertidur? Kekuatanmu berasal dari pisau ini, kan? Pisau ini terlihat menyeramkan bagiku, atau jangan pakai. Apa yang kamu bicarakan? Oke, kalau begitu tidak usah. Istri, aku tidak menyangka kamu adalah pemilik muda Villa Bunga Persik. Kamu kaya? Kamu keberatan? Kenapa harus keberatan? Aku belum pernah dihidupi istri. Kamu cukup jago. Tapi biar ku beritahu sesuatu, kalau kamu mau mengganggu adikku, aku tidak takut untuk memukulmu lagi. Jadi kamu mengakui iparmu? Tidak sama sekali tidak. Ayahku belum setuju, aku tidak berani. Ibu mertua, Kalian berdua baik-baik saja? Aku semakin tua. Sedikit lambat. Kalau tahu, aku akan naik kereta cepat lama tidak bertemu. Tuan muda nenek, ini Pony si tukang cukur, kan? Hehe, Pemilik lama Villa Bunga Persik untuk bertemu denganmu. ayah mertua ingin menemuiku. Ups, aku belum siap. Kamu mau bawa oleh-oleh ke sana? kalau sudah selesai, aku akan bilang ayahku itu keras kepala banget. Kamu mengacaukan rencananya? Tentu dia tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir. Dengan aku, ayah tak akan mempersulitmu. Menantu bertemu mertua. Hei, aku nggak tahu mertuaku suka jeroan sapi, tambah yang pedas dan gurih. Bawa beberapa ke sana. Ah, serius dong. Kalau begitu, repotkan nenek.
Aku menunggu ketemu pemilik lama. Kakak, apa kamu dengar? 13 kakak senior yang kamu rindukan akan kembali dalam 2 hari. Aku dengar soal itu, dia dijodohkan gurunya dengan pangeran negara masa depan. Tuan Kakak, apa kamu rela? Kalian berdua dikenal sebagai kekasih sejak kecil. Tao Shisan dan aku tidak bersalah. Jangan ngomong sembarangan. Guru punya pengaturan sendiri. Sekarang jaring sudah datang. Fokus pada hal besar. Tuan muda desa sudah kembali. Ayah, Kakak senior tuan muda kota. Kemana saja kamu selama ini? Aku khawatir setengah mati. Lama tak jumpa, Bunga Persik. lama tak jumpa, kakak. Suami, biar ku perkenalkan. Ini kakak Luo Cheng. Halo, kakak. Bunga Persik, kamu Sudah menikah beberapa tahun, aku dijebak. Itu seekor kuda poni, dia datang menolongku, lalu kami menikah. Kakak, kamu suka makan jeroan sapi? jeroan sapi. Aku nggak suka jeroan sapi. Oh, Ada yang belum tahu nih kakak, dan kakak perempuanku kekasih sejak kecil. Kalau nggak ada yang mendahului, mungkin mereka sudah menikah. Ah, Fei Fei. Jangan ngomong sembarangan, aku benar. Nggak apa-apa, Bunga Persik. Nggak peduli siapa yang kau pilih. Semoga yang terbaik untukmu. Aku nggak tahu dia dari sekolah mana. Bagaimana teknik pisaunya? Di mana sekolah menengahnya? namaku Tahun Kuda. Nggak sekolah. Aku bisa 72 jurus gunting pisau tajam dengan satu tangan. Pemilik salon rambut Pony Brother. Minta kartu nama padaku kalau ada waktu. Aku akan desain gaya rambut modis untukmu. Hehe. Apakah 72 jurus gunting pisau cepat punya teknik pisau kayak gini? Aku juga belum pernah dengar. Tentu saja kamu belum pernah dengar. Karena dia tukang cukur, itulah kenapa dia ahli dalam 72 jurus gunting pisau tajam. Tukang cukur. Cukup tertawa. Enggak. Ayah, Kau juga tahu, aku ini ayahmu. Tukang cukur sampah. Dia nggak layak jadi menantu Villa Bunga Persik. Kau, ayah tidak peduli apakah kau terima Adi atau tidak. Aku terlahir sebagai kuda kecil. Mati pun jadi hantu kuda kecil. Aku harap ayah memaafkan ketidakbaktianku. guru, tenanglah. Bunga, jangan salahkan guru kalau beliau marah. Beliau adalah seorang guru besar sejati. Pendekar pedang yang ulung. Dia hanya ingin seseorang yang mengikuti jejaknya. Kamu cari tukang cukur, itu kan bikin dia marah sih. Benar, Kakak Bunga. Orang jenius biasa tidak masuk di matamu. Kenapa kamu malah cari tukang cukur? Kakak-kakak sekalian, suamiku dan aku bertemu di Weimo. Dia menampungku, menyayangiku dan merawatku. Mana mungkin aku tidak suka padanya, dia yang cari nafkah untuk keluarga. Tapi dia tukang cukur. Betul, kamu cari tukang cukur yang gak selevel. Aku khawatir kita bakal kehilangan muka di depan guru, biar orang luar mentertawakan kita. Villa Bunga. Kalau begitu, aku berani tanya pada Dik. Bagaimana seseorang dianggap selevel? Zaman sekarang, laki-laki itu kaya atau berkuasa, atau kuat dalam silat. Kalau tidak punya uang dan tidak jago silat, laki-laki macam apa itu? Apa pendapatmu tentang pangeran dari negara masa depan? HMPH, dialah panutan zaman ini. Sosok naga dan phoenix, bukan hanya pangeran, dari negara masa depan. Dia menguasai teknologi tercanggih dari negara masa depan. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Kebetulan sekali. Suamiku baru saja mengalahkan pangeran negara masa depan belum lama ini. Pria seperti itu yang kamu bilang gak selevel? Mana mungkin, pangeran negara masa depan memegang senjata laser? Kekuatan tempurnya setara dengan master kelas 1. Anak ini cuma tukang cukur, mana mungkin dia bisa melawan yang mulia pangeran? Iya, Kak. Aku tahu kau melindunginya, tapi bukankah itu keterlaluan kalau bercanda? Kakak, aku sudah latihan pedang selama 20 tahun. Padahal aku seorang ahli kelas 1. Maksudmu, aku belum bisa mengalahkannya. Cukup. Bunga, ajari suamimu dengan baik. Orang boleh tidak mampu, tapi jangan bicara besar. Jangan bikin malu. Ayah benar-benar ipar yang keren banget. Ya, ayah, Pony, dia benar-benar hebat. Sehebat apa sih? Dia bisa melawan jebakan sendirian.
Siapa? Aku nggak mau bahas pertanyaanmu sekarang. Berdiri di belakang. Maaf, Poni. Kamu pasti merasa diperlakukan nggak adil. Nggak apa-apa, aku dulu tukang cukur. Wajar kalau mereka meremehkanku. Lagi pula, istri, kamu kan sangat melindungiku. Kamu hanya berkayal. Hei, kakak ipar. Kamu makan jeroan sapi? Makan, kamu cuma tahu makan. Kalau aku jadi kamu, minta maaf sama ayah sekarang, biarkan dia mengajarimu satu trik, lebih baik daripada di sini terus makan jeroan sapi sialanmu. Kalau aku jadi kamu, aku akan makan. Lumpur nggak bisa nempel di tembok. Perintah Zawang adalah organisasi pembunuh bayaran top. Di mana-mana, kepanikan. Untuk mencapai tujuan. Entah berapa banyak rekan bela diri yang telah terbunuh. Sekarang mereka bahkan mengancam akan menyatukan kota Jiuquan. Luo Wang bertindak sewenang-wenang. Semua atas militer yang tidak patuh dimusnahkan. Benar, mereka yang ingin kita berlatih bela diri menjadi antek mereka. Membunuh untuk mereka, membunuh. Aku nggak akan pernah setuju jadi orang baik. Tidak akan pernah. Orang tua telah mencapai kesepakatan dengan Luo Wang Baifeng. Sebuah turnamen akan diadakan dalam 3 hari. Penentuan hidup mati Jiuquan Bulin. Pertarungan yang bagus. Karena itu, hari ini orang tua mengundang kalian datang. Satu adalah memilih salah satu dari kalian menjadi pemimpin aliansi. Memimpin kelompok-kelompok utama untuk melawan serangan jaring. Kedua, aku ingin membawa ilmu unik dari Villa Bunga Persikku. Apa yang diajarkan pedang bunga persik padanya? Apa? Pedang bunga persik? Ternyata pedang bunga persik. Itu adalah ilmu bela diri tertinggi dari Villa Bunga Persik. Bahkan orang-orang Villa Bunga Persik, hanya sedikit yang belajar jurus pedang itu. Guru, apakah Anda serius? Tentu saja. Tolong juga doakan kedamaian kota Jiuquan. Untuk warisan ilmu bela diri, bantu orang tua ini. Jangan pernah biarkan Raja Luo menyakiti Jiuquan. Kita berselisih dengan Raja Luo. Kami berselisih dengan Luo Huang. Ayahmu sangat berprinsip. Ayahku. Sangat keras kepala, jadi aku tidak akan pernah terlibat dalam jaringan itu. Kamu teriak apa? Kompetisi ini dibagi menjadi 2 babak. Sekarang babak pertama kompetisi selesai. Dan pemenangnya adalah pemimpin. Sekarang untuk babak kedua kompetisi. Pemimpin ini akan berpartisipasi dalam kompetisi aula bela diri di villa-villa besar. Pemenang akhir akan menjadi pemimpin aliansi bela diri. Para senior berharap para junior maju terlebih dahulu. Aku dengar kamu adalah murid tertua dari Villa Bunga Persik. Warisan pemilik lama. Aku tidak tahu apakah kamu bisa menunjukkan kemampuanmu. Benar, berkat kasih sayang para senior, generasi muda harus maju terlebih dahulu. Kemarilah, pelajari trik gurumu di Xia Luo Cheng. Boleh aku tahu namamu? Orang lemah tidak berhak tahu namaku. Orang ini sombong sekali. Kamu harus tahu bahwa kakak tertua adalah ahli kelas 1. Dia adalah murid ayahnya. Fei Fei, aku akan menikahkanmu dengan pemimpin kompetisi ini. Bagaimana menurutmu? Mimpi anak perempuan ayah. Aku hanya menginginkan laki-lakiku adalah seorang pahlawan besar. Jika kakak bisa memenangkan kejuaraan kali ini, aku tidak keberatan jika itu dia. Kau. Aku benci orang yang sombong. Sama seperti bocah itu. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan trik Villa Bunga Persik. Aku memperkirakan bangunan ini akan kalah 8. Mulutmu nggak bisa diam, meskipun kamu lagi makan, jangan kira kamu menang dari pangeran, aku merasa aku yang terbaik di dunia, kakak senior itu sekarang yang unggul. Aku serius. Oke, kalau begitu kamu pergi dan menang, aku akan menikahimu. Nggak bakal jalan. Aku sudah punya kakakmu. Hei, jangan ngomong sembarangan. Kamu cuma sembunyi? Haha, nggak sembunyi. Kamu nggak pantas untuk membuatku bertindak. Diam, lihat jurusku. Terlalu lambat. Beginilah level dari Villa Bunga Persik milikmu. Aku lihat, lemah. Haha. Apa kamu nggak lihat pedangmu seperti mainan di matamu? Kak, kamu nggak apa-apa?
Ini. Wah, ini adalah aula seni bela diri milenium. Villa Bunga Persik kelihatannya sangat lemah. Aku rasa begitu. Kalian nggak perlu melawan jebakan. Kenapa nggak bunuh diri aja? Kayaknya aku nggak suka kalau terlalu lemah. Kurang ajar, gila. Punya sedikit kemampuan, sudah tidak tahu diri. Siapa sebenarnya pemilik tua itu? Kalau bukan karena luka parah, mana bisa kita biarkan Raja Luo seenaknya? Betul, hanya seorang murid yang mengalahkan pemilik desa tua. Aku cuma mau bilang aku yang terkuat di dunia. Anak muda, jangan terlalu sombong. Kalau tidak marah, apa masih muda? Si tua itu nggak berani turun, mau mati saja. Berani? Pedang Tai Chi Wudang. Li Chunfeng, mohon pencerahan. Kamu tidak bisa. Orang-orang tua tadi, ayo maju bersama. Aku tidak punya waktu untuk bertanding satu persatu dengan kalian. Buang waktu. Kamu. Bocah. Kamu sendiri yang mengatakannya. Kume Wang Baichuan. Aku juga ikut meramaikan. Sekte Pedang Berat, Handao Kid. Kami bertiga adalah ahli top. Kamu cepat minta maaf pada pemilik tua dan akui kesalahanmu. Kita bisa lanjut. Kalau tidak, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Tidak ada ampun, ya. Lemah sudah dari dasarnya. Tidak ada gunanya menunjukkan belas kasihan. Kedua tuan desa, jangan ikut campur. Hari ini, aku harus memberi pelajaran yang setimpal mengajari anak muda yang kurang ajar ini. Li Chunfeng adalah master kelas 1 yang terkenal. Hebat sekali. Jika dia akan menang, maka aku tidak khawatir. Tenang saja, dia tidak bisa menang. Jangan bercanda. Li Chunfeng menggunakan pedang Tai Chi dengan sangat hebat, sedikit kalah dari ayahku. Benar-benar tidak bisa menang. Agak menarik. Orang miskin tak pernah pakai senjata. Cepat nyalakan senjatamu, lawan aku. Oke. Belati, kau pembunuh bayaran. Kau benar. Jadi kematian hadiahmu. Cepat juga. Berhenti hahaha. Nak, aku akan jumpa kau. Kilat di pedangmu. Pedang mabuk. Menarik. Jangan terlalu sombong. Xiao Wang warisan bela diri negara naga selama ribuan tahun, tapi bukan kau. Pembunuh kecil yang berhak menentukan. Hahaha. Sayang. Pedangnya tidak cukup cepat. Hatinya tidak cukup kejam. Benarkah? Kalau begitu, ayo lagi. Alat. Bocah, pisaumu terlalu berdarah. Pedang Wang Baichuan sudah cukup berbelas kasih. Kamu bukan saja tidak menghargainya, tapi malah berani main kasar. Bertanding berarti mengesampingkan hidup dan mati. Lagi pula, apa kau pikir pedang tadi bisa melukai aku? Aku khawatir asal-usul Handang tidak diketahui. Dia pasti mata-mata utusan Luo Wang. Ayo kita bekerja sama untuk menjatuhkannya. Oke. Haha, bukankah ini sudah lebih baik? Ayolah, biar aku bersenang-senang. Kurang ajar. Tembak bersama. Mabuk di medan perang, jangan tertawa. Ilmu pedang Tai Chi. Apa itu lebih menarik? Apa? Kuat sekali. Siapa kau? Kau adalah orang itu yang membantai salah satu dari 7 pembunuh. Mundur. Kau nggak terlalu bodoh. Sekumpulan barang tua yang istirahat. Meskipun gerakan pedangmu lumayan, tapi kekuatanmu terlalu lemah.
Terlalu lambat. Janji 3 hari belum tiba, kan? Belum tiba. Sayang, aku nggak suka nunggu selama itu. Aku juga nggak tertarik sama villa bunga persikmu. Aku tertarik pada pedangmu. Oh, aura pembunuhmu terlalu berat untuk dipotong. Kalau begitu tolak aku. Tao Changfeng, kau keracunan, bukan lawanku. Jika kau serahkan pedang bunga persik, aku akan pergi sekarang. Kalau tidak, orang tua ini akan menunggu sampai jurus uniknya lenyap. Aku tak akan memberikannya padamu, iblis. Aku sudah tahu kau tidak akan memberikannya. Tapi tersiar kabar bahwa Tao Changfeng dari Villa Bunga Persik punya sebuah janji. Kenapa tadi kau bilang orang yang menang kejuaraan mengajarkan pedang bunga persik? Jangan mengakuinya sekarang. Aku akan kembali dan memberitahu Villa Bunga Persik bahwa mereka tidak menepati janji. Sebarkan. Biarkan aku melihat Villa Bunga Persik. Apakah itu akan menjadi bahan tertawaan dunia? Buah berdarah ini keji sengaja menyembunyikan identitas, mempersulitmu, guru. Warisan ini juga tidak diwariskan. Pisahkan. Lebih baik berikan pedang bunga persik. Hei, boleh aku ikut? Ada apa dengan potongan rambut bau ini? Villa Bunga Persikku, bukan giliranmu untuk maju. Poni, Baik, jangan khawatir, aku yakin. Ada apa dengan potongan rambutnya? Tunjukkan atau diam. Tidak, jangan banyak bicara. Kau, guru, lihat dia. Aku meremehkan keberanianmu, tapi kau bukan tandingannya. Mundur, orang tua. Aku belum mati. Hei, mertua, siapa bilang aku bukan tandingannya? Hampir berhasil. Ayah akhirnya memandangmu tinggi. Cepat turun dari keledai itu. Jangan sok berani di sini. Menangani iblis darah, aku punya cara. Apa yang bisa kau lakukan? kau tidak akan menggunakan pisau iblis itu, kan? Tubuhmu tidak bisa menahan erosi pisau iblis itu. Jangan khawatir, ayah ada di sini. Iblis darah tidak berani macam-macam. Aku yakin tanpa pisau iblis. Karena dia rela mengulur waktu untukmu, guru pulihkan kekuatan. Kenapa tidak biarkan dia pergi dulu? Tidak peduli apa hasilnya. Juga berkontribusi sebagian, kan? Tapi bukankah itu terlalu kejam? Dia hanya seorang tukang cukur. Ya, kami tidak memaksanya, dia rela pergi. Kami hanya mengikuti arus. Kuda kecil, kan? Tentu saja, jika kau tidak berani, kau akui sekarang bahwa kau baru saja membual Villa Bunga Persik. Kami juga tidak akan membiarkanmu mati. Tentu aku mengambil inisiatif. Guru, biarkan dia pergi dulu. Jika kau bisa mengulur waktu 1/4 jam untuk lelaki tua ini, aku akui kau sebagai menantuku. Baik, Tapi, istri, aku juga memikirkanmu. Tidak enak berada di antara kita. Jangan khawatir. Aku yakin. Aku menantangmu. Hei hahaha. Kau bahkan tidak bisa naik ke atas ring. Kau berani menantangku? Tentu saja tidak takut mati, tidak takut, karena banyak yang bisa membunuhku. Karena banyak orang yang bisa membunuhku, tapi kau tidak layak. Orang yang menarik. Katakan namamu. Aku akan menunjukkan belas kasihan, memberimu perlakuan istimewa. Aku, Raja Pembunuh. Tidak ada mantan raja pembunuh yang seharusnya masih hidup. namaku Kuda. Pemilik salon cukur Xiao Mage lah yang paling jago potong poni tipis. Pelayanan berkualitas, harga terjangkau, dicintai warga desa. Status sekarang, menikah. Sakit. Kamu ini tukang cukur macam apa sih? Tukang cukur aja berani menantangku. Bisa, kan? Oke. Tunggu aku potong-potong anggota tubuhmu. Aku lihat seberapa pintar kau. Tuan, mantan raja pembunuh benar-benar bertindak. Tidak sia-sia kau menghasut pertumpahan darah. Biarkan dia datang ke Villa Bunga Persik ambil pedangnya. Pisau berkarat perlu diasah. Lihat apakah dia sepadan dengan waktuku. Selain itu, aku tidak menyihir. Pedang iblis darah memang kuat. Tidak kalah dengan Villa Baifengku. Sayang, dia akan jadi sasaran jaring saat tua nanti. Tukang cukur, aku datang. Kuda, Haha, beneran tukang cukur? Gunting kecilku sangat tajam. Haha. Lihat anak itu menghindar ke kiri ke kanan, kayak monyet.
Lucu banget. Dia datang buat ngelawak. Meskipun pria yang kau pilih biasa saja kekuatannya, tapi berani. Semoga pertumpahan darahnya cepat usai. Ayah. Ayah, kalau boleh. Kakak bisa keluar? Kakak ipar tadi bicara besar, tapi maksudnya baik. Tentu, ayah tahu. Ayahmu ini, meski tidak suka sama bocah itu, tapi dia berani maju. Cukup berani. Tenang, akan sampai dalam 1/4 jam. Aku akan lakukan sendiri. Terima kasih, Ayah. Tuan Peach Blossom diracun. Kau suruh Tuan keluar untuk selamatkan bocah itu. Apa yang kau lakukan? Diam, diam. Kau cuma mau bersembunyi. Galak amat sih, nggak bisa lawan, nggak bisa sembunyi. Haha, oke, aku lihat kau sembunyi di mana. Tebasan darah. Tunggu trikmu. Gunting tata rambut kuda 36 jurus. You. Trik kecil. Wah, aku nggak nyangka kamu jadi cenayang. Kamu bisa mengendalikan gunting. Ya, sayangnya trik ini nggak mempan buatku. Beneran? Menarik sih. Santai aja. Jangan buru-buru. Masih ada yang menarik. Pemangkasan pisau cepat 36 cara. Potong keseluruhan, potong, potong, potong acak, meratakan dan memangkas. Potong, 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 potong poni, potong hidung monyet, potong tanduk hidup. Potong, potong. 36 jurus gunting dipangkas. Diskon Rp10.000 untuk pelanggan baru, scan kode. Ini. Lihat anak ini. Biarkan dia naik dan bertanding sebentar, dia malah potong rambut. Kayaknya itu penyakit akibat kerja, kan? Aku melarangmu bicara seperti itu tentang iparku. Tujuannya bukan untuk membunuh iblis darah, tapi untuk mengulur waktu bagi ayah. Dan seterusnya. Ini dia. Potongan 36 gaya. Diskon Rp10.000 untuk pelanggan baru. Scan barcode. Kau. Rambutmu sebelumnya jelek banget. Aku ganti dengan yang lebih bagus untukmu. Matiantou asliku. Cocok banget dengan karaktermu. Kamu suka? Ini aku. Kamu bercanda? Aku. Ilmu pedang yang ganas. Kau bisa menembus pertahananku? Anak ini pasti tidak mudah. Namanya Poni. Mungkinkah mantan raja pembunuh itu tak bernama? Bau ini. Ya, bau darah mantan raja pembunuh itu. Kita berasal dari akar yang sama, raja pembunuh. Kutemukan kau. Kenapa kamu tidak suka? Mau aku potongin? Gaya jilat sapi kuda. Nameless, itu kau? Kau. Benar kau, Nameless. Katanya kau pembunuh terkuat Luo Wang dalam 100 tahun. Ayo lawan aku. Apa yang Tuan tahan? Cepat, jangan berlebihan. Hanya butuh 3,10 kekuatan, aku bisa bunuh mereka semua. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Tao Chang Feng. Pembantaian. Orang tua ini semakin tua daripada mati. Kuat sekali. Pantas saja pemilik lama Villa Taohua. Umur 100 tahun masih punya kekuatan sebesar ini. Pantas saja pemimpin tidak berani menginjakan kaki di kota Jiuquan selama bertahun-tahun. Gulung. Adegan hari ini menarik banget. Mana orangnya? Inikah kekuatan pemilik lama? Cepat juga. Gak tahu diri. Kuat sekali Tao Chang Feng. Akhirnya kamu bergerak hari ini. Aku sangat bersemangat untuk bertindak.
Apa? Pemilik lama Villa Taohua sangat kuat. Tentu saja kuat, coba pikirkan. Kota Jiuquan itu sangat kaya, kenapa jaringnya tidak datang lebih awal atau lebih lambat? Malah datang sekarang? Apa maksudmu? Racun bunga yang ditinggalkan pemilik lama Villa Taohua adalah racun aneh di dunia. Setelah tenaga dalam digunakan, semakin parah kehilangan basis kultivasi. Dia menyerang hari ini, aku khawatir waktu kita tinggal sedikit. Ayo, guru. Ayo ayah. Apa? Kamu? Pergilah. Kau bukan tandinganku. Jangan meremehkan aku. Aku adalah salah satu dari 7 pembunuh yang membunuh Webb. Dolphin. Pantasan dia jadi salah satu dari 7 pembunuh. Ternyata dia telah melatih teknik rahasia yang begitu kejam. Keren, ya, Tentu saja hebat. sangat kuat. Energi iblis masuk ke otak, teman atau lawan. Kekuatan 10 kali lipat. Apakah kau dalam bahaya? Diam. Pony, optimislah. Kamu bisa belajar sebanyak mungkin dari pedangku. Aku tidak akan punya kesempatan mengajarimu di masa depan. Ingatlah, untuk melindungi bunga persik. Aku malu padanya, pedang bunga persik. Tao Changfeng, itu dia. Begitukah? Kau. Ini pedang bunga persik. Pedang cepat sekali. Fokuskan tenaga dalam ke satu titik. Menembus tubuh asli iblis darah guru tua pantas jadi pendekar pedang terkuat di kerajaan naga. Pedang bunga persik. Ternyata pedang bunga persik. Ayo, Papa. Yah, Pergi. Keren. Berapa yang kamu ingat? Aku ingat semuanya tadi. Sekarang aku lupa setengahnya. Juruskanku adalah ilmu unik. Villa bunga persik butuh setidaknya 30 tahun untuk mempelajarinya. Kamu belajar sekilas, masih lupa setengahnya. Papa. Yah, Ayah mertua. Papa, kamu baik-baik saja? Guru, kamu masih ingat berapa? Sekarang lupa setengahnya. Setengah berarti kamu ingat. Setengah hanya kamu yang memotong rambut. Bahkan aku belajar keras 20 tahun sebelum aku melihat pintu. Cukup Ayah. Pony, dia belum pernah belajar kendo sungguhan. Ayah baru saja mengajarinya. Mana mungkin dia bisa belajar? Benar, kan, Pony? Iya, kakak ipar. Ayah akhirnya menghargaimu. Sekarang kamu harus jujur. Mungkin ayah mengajarkanmu pedang bunga persik. Guru, jangan dianggap serius. Dia baru belajar beberapa gerakan pedang. Mana mungkin benar-benar bisa belajar. Pedang bunga persik tampaknya sederhana, mengandung misteri yang tak terhitung. Mana mungkin bisa belajar hanya dengan sekali lihat. Kalau bisa belajar dalam sekali lihat, masa ilmu andalan Villa bunga persikku masih disebut andalan? Seberapa banyak yang kamu ingat sekarang? Aku cepat ingat dan cepat lupa. Aku biarkan mereka kacau. Sekarang aku hanya ingat setengahnya. Guru, lihat dia ketahuan kan? Dia nggak akan lupa dalam waktu dekat kan? Tidak apa-apa, Pony. Sudah bagus. Ayahku mengajariku lama sekali. Aku baru menyentuh permukaannya. Cepat lupa. Bagus, cepat lupa. Seberapa banyak yang kamu ingat sekarang? Aku biarkan mereka lupa semua yang dikatakan hahaha. Hei, lihat, yang aku bilang benar kan? Mana mungkin ingat hanya dengan melihatnya? Ilmu andalan dari Villa bunga persikku, pedang bunga persik. Aku lupa. Oke. Lupa, oke? Ayah, Guru. Hahaha. Pedang bunga persik macam apa itu? Sangat kuat, sungguh kuat. Jika sebagian besar kekuatanmu tidak dilemahkan oleh racun mandala. Sepertinya aku sudah mati kena pedangmu tadi. Hahaha. Tubuh iblis, darah daceng. Matilah. Tao Changfeng, kau lemah banget. Kayaknya aku nggak perlu nunggu pemimpin datang. Aku bisa bunuh kau sendiri.
Ya, Mertua, Membunuhmu bukan kemenangan. Kau manfaatkan keadaan bahaya. Berhenti. Hentikan bunuh pemilik desa tua. Pembunuhan berdarah. Kau mau bunuh pemilik desa tua? Langkahi dulu mayat kami. Pertarungan ini gak adil. Menang. Hahaha, ilmu bela diri tradisional bodoh banget. Aku salah satu dari 7 pembunuh snare. Sebagai pembunuh, bicara soal keadilan. Kau. Guru, tidak, serahkan ilmu pedangmu. Baiklah. Aku memang sudah tua, tapi belum mati. Meskipun aku nggak mau pakai jurus mematikan padamu, tapi aku sudah nggak peduli lagi. ya, Guru, kau mau pakai jurus itu? Itu akan bunuh kau. Di Villa Bunga Persikku, pemilik desa hanya mati berdiri. Gak ada pengecut yang mati sambil berlutut. Ayo, binatang kecil. mertua. Gimana kalau Kamu cuma tukang cukur. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang kamu pakai untuk melawan setan darah? Gunting rusakmu? jangan gegabah, Poni. Ya, kakak ipar, bukankah kamu baru selesai bertanding dengannya? Andai tadi guru tidak turun tangan, kamu sudah lama mati di bawah pisau pertumpahan darah. Kamu masih mau mati tanpa tahu diri? Kali ini kamu maju, guru tidak akan membantumu. tidak, kali ini aku sendirian. Tuan, akhirnya Tuan akan menggunakan kekuatanku. Cepatlah, asalkan Tuan mencabut aku akan bunuh mereka semua untuk Tuan. Diam, Tuan. Apa yang kamu takutkan? Gunakan kekuatanku untuk membantai? Masih mudah? Kamu mantan raja pembunuh? Ingat? Ku bilang tidak. Poni, apakah kamu akan menggunakan kekuatan itu? Pisau itu kelihatan akrab. Pisau ini, Poni, sudahkah kamu pikirkan? Jika kamu menggunakan kekuatan yang seharusnya tidak, aku khawatir itu akan mendatangkan bencana yang lebih mengerikan. Aku tidak bisa lagi membantumu. Mertua, jangan khawatir. Aku tahu. Kamu punya apa? Apa yang kamu punya? Guru, jangan dengar omong kosongnya. Dia tukang cukur. Apa dia lebih kuat dari pertumpahan darah? Siapa dia kira dirinya? Raja pembunuh dari jerat. Tidak tahu diri kamu sekarang bukan tandinganku. Apakah kamu mencari mati? Tidak ada jejak di salju. Ini jejak bebas salju dari Villa Bunga Persik kami. Bagaimana dia mempelajarinya? Cuma sembunyi? Mana mungkin? Teknik yang begitu halus. Ini teknik memetik bunga dan salju terbang. Kakak ipar, kapan kamu belajar trik Villa Bunga Persik kita? Kakak senior, jangan-jangan kamu benar-benar memberikan ilmu dan rahasia villa kita lalu mengajarkannya diam-diam pada orang luar? Tidak, Poni tidak tahu identitasku sebelumnya. Mana mungkin tidak. Lalu bagaimana dia mempelajari ilmu Villa Bunga Persikku? Ya, kakak senior tertua mengajarkan ilmu secara diam-diam. Itu pantangan, guru, mohon hukuman yang berat. Aku percaya Bunga Persik tidak menyebarkannya. Bukankah itu sudah jelas? Mungkinkah dia benar-benar hanya melihatnya sekali? Aku mempelajari semuanya. Kamu bercanda? Tentu saja mungkin. Ini dia. Ini tanpa pamrih. Ini alam legendaris tanpa pamrih. Konon, kendo bisa dikuasai di puncaknya. Maksimalkan energimu. Yang lemah bisa mengalahkan yang kuat. Satu tebasan mematikan. Tanpa nama. Ini kekuatan bela diri luar biasa. Ini jurus membunuh orang dewasa. 100 hantu mati. Benar, itu semua hantu. Gerakan yang sangat kejam itu, dengan tubuh asli iblis darah. Tingkatkan kecepatan dan kekuatanmu 20 kali lipat. Tapi dengan mengorbankan 20 tahun kehidupan. Apa dia gila? Gila. Di dunia ini, ada beberapa orang yang tidak gila. Sepertinya, pembunuh legendaris tanpa nama akan lenyap selamanya. Sayang sekali. Tunggu.
Ini dia. Sayangnya, di hadapan kekuatan absolut, semua sia-sia. Pedang bunga persik. Menarik, menarik. Pantas saja dia bisa jadi raja pembunuh. Sangat berbakat, sungguh mengerikan. Ayo pergi. Aku sudah temukan yang kucari. Semuanya berjalan sesuai rencana. Katakan namamu. Namaku Pony, aku tukang cukur. Kamu bisa juga panggil aku tanpa nama. Itu sangat khas dirimu. Raja pembunuh. Kalah di tanganmu. Aku mati dengan tidak adil. Ini pedang bunga persik yang legendaris. Ini pedang bunga persik dari Villa Bunga Persik. Ternyata benar ada yang belajar pedang bunga persik. Apakah pemilik lama punya penerus? Kakak, apa menurutmu jurus yang dia pakai dari villa kita? Pedang bunga persik. Kakak, asli atau palsu? Kakak, bicaralah. Kok bisa bicara? Di sini, Masa dia tukang cukur bawa pedang? Guru tidak pernah mengajariku untuk menunggu. Apa dia benar-benar belajar itu sekali lihat? Poni nggak apa-apa. Ya, Pemenang kompetisi ini adalah Pony. Apa itu oke? tidak komentar, tidak komentar. Hahaha, selamat kepada Tuan Bangkir Tua dapat menantu yang baik. Pony, ikut aku. Aku perlu tanya sesuatu. Pak Tua, Kamu panggil aku apa? ayah mertua. Bisa tunjukkan pisau di belakang? Pisau bagus. Pisau setan. Ini pedang setan yang diwariskan turun-temurun oleh Raja Pembunuh Jerat. Konon ada setan yang tersegel di dalamnya. Setan serem banget. Waktu aku masih muda, pernah bertarung melawan mantan Raja Pembunuh dari Jaring. Pedang setan ini mengandung kekuatan yang dahsyat. Tidak ada hati yang kuat bisa mengendalikannya. Aku tahu, makanya aku jarang pakai dia. Tapi kamu harus mengendalikannya. Karena kamu adalah mantan Raja Pembunuh di Jaring tanpa nama, kan? Aku gak ingat persis. Tapi seseorang di kepalaku terus memberitahuku, namanya adalah tanpa nama. Ini amnesia? Pantas saja. Tapi, aku sarankan kamu jangan bilang Peach Blossom identitasmu. Ibunya tewas di tangan Snare. Ibu mertua. Lupakan, itu semua sudah berlalu. Jangan dibahas lagi. Aku akan perkenalkan kamu dengan seseorang. Dia mungkin bisa bantu kamu kuasai pedang setan ini sepenuhnya. Siapa namanya? Sloppy Cat. Kenapa guru begitu pilih kasih? Memberikan pedang bunga persik ke tukang cukur, tidak memberikannya padaku. Itu karena kau tidak pernah ada di mata Tao Chang Feng. Rencana Raja Pembunuh gagal. Tidak, rencananya lebih menarik. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Anak itu bukan tukang cukur sama sekali. Dia adalah anggota Snare, mantan Raja Pembunuh tanpa nama. Kamu bilang, andai saja Peach Blossom tahu, suaminya adalah mantan Raja Pembunuh. Apa yang akan terjadi? Maksudmu, betul, ibunya tewas di tangan Snare. Para pendekar sekalian, aku mau mengumumkan sesuatu hari ini. Kak, ada masalah dengan tubuh guru? Racun di tubuh guru semakin dalam. Mungkin setelah 3 hari, dia tak bisa lagi memimpin pertarungan, melawan jebakan. Aku yang akan memimpin kelanjutannya. Luo Chenglai yang memimpin? Bukankah ini Pony yang jadi juara? Ya. Wah, ini yang dikatakan Tuan Lama sendiri. Mungkin ada masalah dengan identitas Pony? Apa yang salah dengan identitas kakak iparku? Dia pemimpin yang ditunjuk ayahku. Pemimpin aliansi bela diri? Bagus. Tadi guru memang bilang Pony adalah pemimpin aliansi bela diri. Tapi aku rasa dia tidak layak jadi pemimpin aliansi ini. Tidak layak?
Dia menantu tuan tua, mana mungkin tidak layak? Kau benar. Poni, benar kan? Luo Cheng, apa maksudmu? Maksudku apa? Oke. Kakak senior, apa kamu tidak ingin tahu tentang suamimu? Siapa dia? Poni, Tidak ada yang tahu, kan? Oke, aku akan memberitahumu. Kakak senior tertua dari Villa Bunga Persik kita yang megah. Suaminya adalah seorang pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran. Ini bukan sekadar pembunuh bayaran, tapi pembunuh bayaran di dalam jaring. Dialah pembunuh sesungguhnya dari Bunga Persik. Benar kan? Mantan raja pembunuh-pembunuh tak dikenal. Tanpa nama, dia mantan raja pembunuh, kan? Menurut Luo Cheng, kematian ibu Bunga Persik juga dibunuh olehnya. Masa sih? gak mungkin. Kakak ipar, kamu bukan raja pembunuh, kan? Aku. Tanpa nama, kau nggak ngaku? Pedangmu apa? Pedang-pedang iblis itu. Kamu nggak tahu itu. Pedang ini adalah raja pembunuh jebakan. Pedang iblis yang diwariskan turun-temurun. Bisa membuat orang kehilangan akal. Pedang iblis yang menyeret orang ke dalam iblis. Aku ingat sekarang, Luo Wang dulu menggunakan pedang iblis ini. Membunuh salah satu muridku. Betul, pedang ini. Anakku juga tewas di bawah pedang ini. Ya, ini pedang yang membunuh guruku. Tanpa nama, kau iblis jahat. Kau manusia berdarah. Kamu tidak layak menjadi pemimpin aliansi bela diri. Bahkan tidak layak menjadi menantu guruku. Guru, lihatlah manusia-manusia bodoh ini. Kenapa kau membantu mereka? Tarik aku keluar. Ayo gunakan kekuatan kita untuk mengajari mereka cara menjadi manusia. Diam. Maaf, istriku. Aku memang raja pembunuh. Pedang ini juga pisau yang tajam. Oke, jadi dia mengaku. Kalian lihat? Tanpa nama, kau punya banyak utang darah di masa lalu. Kau mengakuinya? Mau bagaimana? Sederhana, darah dibalas darah. Nggak mungkin, kuda poni sekarang jadi pemimpin aliansi. Prioritas utama urus snare dulu. Iya, Kak. Fakta 3 hari snare itu penting. Snare perlawanan. Dia mantan raja pembunuh dari jaringan. Siapa tahu dia punya niat buruk. Apa perlu kita risikoin keselamatan? Apa ini soal pembunuh itu? Aku keluar dari snare. Lepas, siapa tahu kamu sengaja pembantaian itu. Bukankah kamu juga sembunyikan identitas untuk ikut kompetisi? Demi dapat ilmu rahasia Villa Tao Huaku. Iya, masuk akal. Dan rencananya berhasil. Mempelajari ilmu rahasia Villa Tao Huaku. Mungkin dia sepaham dengan snare. Siapa tahu. Aku suami dari Bunga Persik. Aku janji padanya. Lalu kau masih musuh yang bunuh ibunya? Tapi bukan nggak mungkin kamu buktikan diri. Yaitu dengan salah satu dari kita, satu pedang. Kakak, Kenapa kamu nggak keluar dari snare? Apa kamu nggak mau putus dengan masa lalu? Darah dibalas darah. Tuan, apa yang kau ragukan? Oke. Aku rela menerima pedang ini. Untuk buktikan aku tak bersalah. Nah, lihat ini. Itu katanya. Kakak senior. Ini. kakak, Istri. Kuda, Kenapa begitu? Aku dulu pembunuh bayaran di jaringan, bahkan rajanya para pembunuh. Aku bisa saja bertanggung jawab atas kematian ibumu. tidak penting. Aku istrimu. Kamu suamiku, kamu menyembunyikan identitasmu. Aku juga menyembunyikan identitasku. Kamu gak peduli masa laluku. Aku juga gak peduli masa lalumu. Lepaskan dia. Pergi? Lepaskan aku. Jadi aku malu banget. Bang, bocah ini cari mati. Hajar dia. Makan jeroan sapi. Kenapa kau selamatkan aku? Karena kamu cantik. Siapa namamu? Nama aku Kuda. Paling jago potong poni tipis.
Selalu harga murah dan sikap ramah. Dicintai warga desa. Status jomblo. Nama aku Bunga Persik. Aku percaya kamu. Aku cuma tahu kamu kuda kecil. Kuda kecilku. Kakak. Kakak. Bangun, Kak. Aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja. Benar atau salah aku gak mau tanya. Aku cuma ingin kamu mati. Tolong aku. Pedang Taiji. Kuda kecil, Luo Cheng baru saja membuat kesalahan. Andy? Kuda kecil, berhenti. Meleset. Kuda kecil, pasti ada kesalahpahaman. Ketika pemilik lama keluar dari pengasingan, dia pasti akan memberikan penjelasan padamu. Ya, kuda kecil. Kau tak bisa membunuhku. Yang menghalangiku mati. Pisau iblis, sungguh pedang iblis. 3 pakar kelas 1 ini ternyata bukan musuh yang bersatu. Kekuatan yang begitu mengerikan. Hari ini, kalian semua tidak bisa pergi. Jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu sesuatu. Tidak masalah, cukup membunuhmu. Sedangkan dalang di balik layar. Bunuh satu persatu. Kau akan tahu, kan? Anak muda jangan terlalu marah. Kelihatannya tendangan biasa aja. Aku nggak ngangka sekuat itu. Kamu juga harus hentikan aku. Ada yang minta aku datang. Kebetulan aku datang pas banget. Kamu, Panggil aja aku Sloppy Ken. Sloppy Can? Sloppy kan? Apa? Pemimpin legendaris dari geng Tengu yang misterius. Sloppy kan? Kak Chan, bukannya dia sudah bersemedi 20 tahun? Kok tiba-tiba kamu muncul di sini? Tepat. Itu aku. siapapun kamu, aku akan bunuh orang ini hari ini. Sepertinya kamu benar-benar iblis. Kamu harus belajar kendalikan diri. Sudahlah, biar aku ajarin kamu. Bawel. Jakarta. Tenang. Kaleng kotor macam apa yang bisa terluka, pisau itu akan memendek. Ini jebakannya. Mantan raja pembunuh. Dan sesuai dengan reputasinya. Kaleng kotor nggak bisa mengalahkannya, kan? Mungkin. Para master top semua terluka. Kita akan mati. Kakak, kenapa kau tidak minta guru keluar? Diam, kuda, kau akan mati hari ini. Kaleng kotor sengaja diundang guru untuk menghadapimu. Kakak ipar, awas. Jangan halangi aku. Benarkah? Kakak ipar. Aku juga bisa serangan split, cowok cantik. Kau. Kakak iparku memang saudaraku, Chan. Kakak iparku memang saudaraku, Chan. Itu keren banget, hahaha. Tembakannya cepat, akurat, dan tanpa ampun. Oni tidak cocok sama sekali. Pemimpin geng Tengu? Ternyata. Tidak kalah dengan keberadaan Snare. Ya, hebat. Begitu Poni mati, saat itu, semua di Villa Bunga Persik aku yang buat. Guru, jangan salahkan aku. Ini semua karena paksaanmu. Ganteng, hentikan. Beneran? Oh. Aku mantan raja pembunuh Snare. Kau pikir cuma itu kemampuanku? Pedang. Hah? Kau bisa main begini? Lapak King Kong Dali.
jari tungkang Dendrik. Ada kekuatan yang begitu dahsyat. Tapi, tahukah kamu untuk apa dirimu? Apakah untuk membunuh? Apakah untuk menunjukkan bahwa kamu kuat? Atau untuk menyelamatkan nyawa? Jangan banyak omong. Mudah menjadi tawanan pedang iblis. Yang langka adalah kamu harus belajar mengendalikan dirimu. Sepertinya susah bangunin kamu tanpa pakai trik, ya? Bawah dirimu, aku sendirian. Jangan gegabah. Hancur. Makin tua, kultivasiku nggak sebaik dulu. Untungnya, dia nggak terlalu terpesona. Dan keselamatan. Siapa? Raja pembunuh teratas Luo Wang saat ini, King Long. Kenapa dia di sini? Tanpa nama, aku nggak nyangka kelemahanmu cewek lagi. Bodoh banget. Serbu. Serangan mendadak dari cowok ganteng itu bukan kebiasaan baik. Aku kan pembunuh bayaran, pemimpin terkenal dari geng Tiangguo. Satu adalah mantan pengkhianat jebakan. Kalian berdua bakal mati hari ini. Berani-beraninya kau, Tao Chang Feng. Tubuhmu sekarang nggak cukup kuat untuk membunuhku. Coba saja. Hanya butuh satu tebasan pedang buat bunuh ayahmu. Aku nggak tertarik. Jika Nameless ingin menyelamatkan istrimu, maka tantang aku dalam 3 hari. Pedang iblis telah kau dapatkan. Kenapa kau menculik istri orang? Pisau iblis. Aku nggak tertarik sama pisau iblis. Yang benar-benar aku minati adalah Nameless. Kalian semua bilang dia raja pembunuh paling kuat di jaringan. Tapi aku nggak percaya. Aku akan menantangnya, lalu membunuhnya. Melakukan apa yang pemimpin nggak bisa lakukan. Kau mau merebut posisi pemimpin? Ya, aku ingin jadi pemimpin. Tapi aku nggak yakin bisa kalahkan pemimpin. Aku cuma bisa coba padanya. Berarti ambisimu besar sekali. Kau juga kan? Jangan lupa, pemimpinlah yang membunuh ayahmu dengan tangannya sendiri. Biar kau, Villa Bai Feng, tunduk dengan tulus. Kalau gitu, kenapa kau bilang padaku tempat sepi? Nanti lihat aja apakah kau bisa bunuh dia. Jangan kecewakan aku. Setelah potong, kau bisa izinkan aku selamatkan istriku. Anak muda, aku bilang, rambut ini bukan dipotong seperti ini. Kau tahu aku nggak mood ngomong sama kamu? Kekuatanmu kau sudah ingat lagi, dan bahkan jika kau ambil kembali pedang iblis, benar-benar terobsesi ingin bertarung melawan naga biru, masih ada harapan. Tapi kau ingin kalahkan pemimpin jaring, masih kurang sedikit. Dan akibatnya, kau akan terjerumus ke jalan iblis. Terus, Tampan kau langsung paham jalan pedang Tao Chang Feng. Itu artinya kau sangat berbakat, tapi kau masih kurang mengendalikan dirimu. Simpan salinan. Dari seni bela diri, temukan dirimu yang sebenarnya. Bagaimana dengan aku dan Tao Chang Feng? Aku hanya bisa memberimu 2 hari.
Guru, jangan tembak lagi. Ya, guru. Guru, kau seharusnya tidak membantu tukang cukur itu sejak awal. Dia jelas pembunuh dari jaring. Aku melarangmu mengatakan itu, kakak ipar. Kakak ipar, dia pasti akan datang. Datang kentut semua karena dia. Kalau saja gurunya tidak terluka parah, kalau saja bukan karena dia, Bunga Persik sudah bisa ditangkap. Apa yang terjadi? Jaringnya datang. Dia benar-benar bersembunyi di kamar buat potong rambut. Apa? Tukang cukur itu mewariskan pedang Bunga Persiknya. Bencana pun terjadi, dia ternyata bersembunyi di kamar potong rambut. Kamu layak sama guru. Bukan begitu. Masa sih? Pengecut cukup. Guru-guru, jangan ragu lagi. Aku benar-benar nggak bisa berlindung di kafe Luowang. Tukang cukur itu nggak bisa diandalkan. Kita harus mengandalkan diri sendiri. Aku bilang cukup. Bai Feng. Bisa tunggu sebentar? Tentu saja. Fei Fei, ayah ini telah berlatih ilmu pedang keras sepanjang hidup. Memang aku lalai terhadap kalian, putri-putriku. Kalian menyalahkan aku. Jangan salahkan ayah. Baiklah, ayah akan pergi nanti. Kalian harus kuat. Ayah, Entah kuda poni itu datang atau tidak. Aku sudah memutuskan kandidat pemilik Villa Bunga Persik ada di dalam. Ya, Pasti tukang cukur itu. Kenapa begitu? Ya. Pedangku ditujukan untuk raja pembunuh jebakan. Karena Bai Feng, kamu ada di sini. Kalau begitu, terserah padamu untuk mengambil pedang itu untuknya. Ini. Pedang yang sangat kuat. Aku tak punya celah sedikit pun untuk melawan. Pantas saja. Pemilik lama Villa Bunga Persik. Masih sedikit kurang. Tidak. Kamu salah orang. guru. Adik, kamu. Jangan salahkan aku. Guru aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jeratnya terlalu kuat. Jika kau mati, tidak ada yang bisa melindungiku. Aku juga orang yang tahu keadaan. Demi Junji, ini demi kebaikan semua orang. Adi, apa kau percaya dengan ucapanmu sendiri? Guru. Ternyata engkau. Kenapa kau lebih suka menyerahkan ilmu khas Villa Bunga Persik kepada seorang tukang cukur daripada mengajariku? Sekarang kau serahkan Wisma itu padanya lagi. Hanya karena dia menantumu? Jelas kau tak percaya padaku. Kau sama sekali tak menganggapku sebagai murid. Aji, pedang Bunga Persik tak pernah punya ilmu khusus. Kau lupa semuanya. Alam belajar. Sedangkan soal kenapa aku tidak mewariskan Wisma padamu, itu karena aku menunggumu mengakui kesalahanmu. Mengakui kesalahan? Karena mertuamu menunggumu mengaku. Saat kau meracuninya dengan bunga mandala. Pak Mertua, saya penasaran. Dengan pencapaian Bapak, mestinya orang biasa susah meracuni Bapak, kan? Pasti orang yang sangat Bapak percaya, kan? Aku tahu siapa itu. Lalu, Pak, Aku sudah setengah mati. Siapa yang benar, siapa yang salah? Aku tak berniat bertanya. Aku cuma berharap dia sadar. Bantu aku merawat Bunga Persik. Ngaku. Aku benar. Aku semua demi kebaikan Villa Bunga Persik. Akulah orang yang tahu situasi untuk Junji. Aku hanya ingin hidup. Aku tidak salah. kamu nggak ngaku, Aku ngaku apa? Luo Cheng. Sebagai kakak senior paling dipercaya guru di Villa Bunga Persik. Katakan, apa yang harus kau akui? Kau tahu apa yang kau lakukan? Jangan berani memfitnahku. Fitnah, dengan pencapaian tuan tua, siapa yang bisa meracuninya? Iya, aku juga selalu penasaran. Guru tetaplah guru.
Tidak ada yang bisa meracuni guru secara diam-diam. Orang luar sama sekali tak punya kesempatan meracuni pemilik villa tua. Tapi jika itu adalah murid yang paling ia percaya dan hargai, meracuni makanannya. Kakak, apakah kau? Kakak senior, hanya kau yang merawat kehidupan sehari-hari guru, satu-satunya yang bisa meracuni adalah kau. Hahaha, tua bangka. Kau selalu tahu, kau selama ini mempermainkanku. Kau meracuniku. Tapi bukankah kau meremehkanku? Aku ingin menjadi pemilik. Aku ingin belajar pedang bunga persik. Aku ingin maju. Apa salahku? Ah, Cheng. Ah, Cheng sudah mati. Kau yang memaksanya, guru. Benar. Aku sudah masuk ke dalam perangkap. Aku sudah meracuni anggurmu. Kalau kau dengar kataku, mana mungkin ada hari ini. Kau benar-benar melakukannya. Kak, bagaimana kau bisa melakukan ini? Apa ini kesalahpahaman? Benar, pasti ada kesalahpahaman. Kau tidak sengaja meracuni guru, kan, Kak? Aku tidak ceroboh. Aku sengaja. Aku sengaja. Aku yang melakukan semuanya. Apa kau puas? Kak, ini guru. Kau panggil aku kakak. Tapi bagaimana dengan orang tua ini? Apa kau masih peduli padaku? Kalian juga muridnya. Sudah puluhan tahun bersamanya. Selain mengajari kalian ilmu pedang dasar, apalagi yang kalian dengar? Aku sudah menjadi sapi dan kuda untuknya selama puluhan tahun. Sebagai imbalannya, lebih baik dari seorang menantu yang baru jadi tukang cukur. Orang tua egois itu tidak layak jadi guruku. Sebenarnya, tidak ada yang namanya pedang bunga persik. Diam, apa hakmu menegurku? Jika kau tidak punya pisau setan itu, kau ini apa? Jika bukan karena pemilik lama yang mewariskan pedang bunga persik kepadamu, kau bisa mengalahkan pertumpahan darah. Kau bisa duduk di singgasana pemilik desa? Kalian semua salah. Sebenarnya, pedang bunga persik milik pemilik lama, sama sekali tidak seperti yang kalian kira. Pedang. Bai Feng, kamu kan selalu ingin menantangku. Tanpa nama. Kamu nggak punya pisau iblis sekarang. Bukan lawanku sama sekali. Tidak. Kamu bukan tandinganku. Meskipun aku tak bernama, aku terluka parah. Tapi tetap tidak sulit untuk membunuhmu. Cari mati. Mundur. Apa? Pedang bunga persik, cuci. Pedang bunga persik 2, gunting. Pedang bunga persik 3, kering. Cuci, potong, kering. Serangan pedang. Gimana caranya? Berturut-turut sebanyak itu. Luo Cheng, kamu lihat, yang disebut pedang bunga persik itu hanyalah pedang sederhana. Tapi curahkan seluruh tenagamu ke dalamnya. Mana mungkin? Ajeng, hatimu begitu kacau. Pedang bunga persik sama sekali tidak punya jurus khusus. Saat kamu benar-benar memahami kendo, pahami hatimu. Pedang yang diayunkan secara alami. Bukan, setiap pedang adalah pedang bunga persik. Tidak mungkin. Apa kamu nggak penasaran siapa? Kamu mau mempermalukan aku ya? Aku tahu aku nggak sehebat kamu. Tapi aku kakak senior di Vihara Bunga Persik. Jadi, Aku tidak terima. Aku tidak terima. coba lihat baik-baik. Lukman, kau murid tertua dari Pak Tua. Meskipun bakatmu biasa saja, tapi sudah bertahun-tahun. Pak Tua sudah tua dan lemah. Aku akan segera mati. Kedepannya, Vihara Bunga Persik bergantung padamu. Kau harus bertanggung jawab atas vihara ini. Jadilah pemilik Vihara Bunga Persik. Guru. Guru, 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 guru. Aku ini binatang, guru, guru. Aku mengecewakanmu. Aku telah mengecewakanmu, guru. Kuda, kamu benar-benar berubah. Aku ya begini dari dulu. Pedang iblismu ada di tangan naga hijau. Kamu harus cepat mencarinya. Dia menunggumu. Makasih banyak. Kuda, Ada apa? hati-hati dengan naga hijau. Dan dia punya pedang. Senjata berkualitas tinggi yang tidak kalah dengan pedang iblis. Dan dia juga punya kelemahan. Sombong. Aku tahu. Maaf. Jangan bilang maaf. Rambutmu jelek sekali. Nanti aku potongin rambutmu pas pulang.
Sudah kubilang sebelumnya kau harus menikahiku. Pangeran masa depan. Kenapa kau di sini? Kau nggak ngerti? Tukang cukur, dia nggak bisa selamatkanmu, satu-satunya yang bisa selamatkanmu cuma aku. Aku percaya kuda poni. Dia akan datang. Kebodohan itu sangat berarti bagiku. Gerakan seni bela diri kerajaan nagamu berdampak penting pada riset sains dan teknologi negara masa depanku. Aku sudah menikah. Selama kau mengangguk, aku bisa bawa kau keluar dari sini. Gak. Mau selamatkan orang dari tanganku? Kau belum layak. Pembunuh kasar. Meriam laser super. Kau terlalu lambat. Kau hancurkan perisaiku waktu lalu. Tapi kali ini tidak. Perisai plasma 72X. Perisai ini sudah ditingkatkan kali ini. Lebih keras dari batu baja. Kau nggak bisa potong dengan pisaumu. Benarkah? Pedang iblis, 1000 bilah, dan reputasinya terbukti. Apa? Aku kalah lagi. Permisi, belum Permisi, bukan warnet. Kau tukang cukur. Panggil aku Poni. Kau sampah. Apa yang kau lakukan di sini? Dia raja pembunuh baru di dunia maya, kode nama King Long. Bukan urusan tukang cukur. Bagaimana kau tahu kalau tak mencoba? Kau mungkin tidak tahu ini. Dia dulu pembunuh paling kuat. Tanpa nama. Apa? Dia tanpa nama. Tepat. Hentikan omong kosong, lepaskan dia. Lawanmu adalah aku. Tentu, tapi kau harus kerja keras. Atau kau kubunuh dan mereka akan mati juga. Walau kau selamatkanku, aku tak akan berterima kasih. Dan aku tak akan lepaskan wanitamu. Sebaiknya kau jangan lepaskan. Bawa dia pergi. Kau tak takut aku bawa dia pergi? Hanya dengan anak buahmu? Kau. Oke, aku tak peduli kerajaan masa depanmu. Tolongin aku, bawa dia pergi. Oke. Poni. 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 Dengar kau dan aku sama-sama pembunuh yang dilatih perangkap. Keduanya berasal dari sumber kekuatan yang sama. Aku juga seharusnya bisa menggunakan pisau iblis ini. Biarkan aku ajari kau cara pakainya hari ini. Pisau iblis ini. Masih bisa main kayak gini. Hahaha, sangat menyenangkan. Sayang sekali, tak bernama. Kamu lemah banget. Itu kamu, dengan pisau ini, menuju takhta raja pembunuh? Mereka semua bilang aku dulu kuat. Kau temukan dirimu yang dulu, aku bisa mengalahkannya. Aku benar-benar tidak ingat. Apa kuda poni makan jeroan? Istri. Poni, lagi apa? Istri, aku masih tidak ingat diriku yang dulu. Gimana dong? Karena masa lalu tidak bisa diingat. Maka lupakan saja. Tapi, orang harus selalu hidup di masa kini, kan? Sebagai tukang cukur, mana bisa tidak punya gunting bagus? Ini buatan pengrajin yang aku minta dari geng Tiango, membuat sepasang gunting semalaman. Itu bisa memotong apa saja. ya. Kalau tidak bisa mengingatnya, ya sudah. Potong semuanya dengan gunting ini. Kamu, dengan pisau ini, ke tahta raja pembunuh? Coba ulangi. Oke, itu menarik banget.
Pisau setan, tembak dia. Ini dia. Cuci, potong, dan blow dakuan, cuci cepat. Ambil kembali pedang setan. Hanya sepasang gunting rusak. Kamu mau menakuti siapa? 1 inci panjang, 1 inci kuat. Belum pernah dengar? Mati untukku. Ini dia. Cuci, potong, dan blow dakuan, blow cepat. Aku lebih hebat darimu. Pisau ini. Menarik, sangat menarik. Cuma mainan rusak. Ini lebih lemah dari pisauku. Pedang iblisku. Pisau iblis baruku. Pisau paling tajam di dunia. Tidak ada satupun. Aku potong kamu jadi 2. Pisau itu benar-benar tajam. Tidak adu langsung. Mantan Raja Pembunuh. Kamu produk dari zaman dulu, dan aku lebih muda darimu, lebih cepat darimu, lebih kuat darimu. Dan pisauku lebih cepat dari milikmu. Kamu nggak ngerti? Pengalaman tempurku lebih banyak darimu. Aku pembunuh terkuat di dunia maya. Pergilah ke neraka. Persetan dengan itu. Trik kecil. Serius. Sudah kubilang. Aneh banget gerakannya. Silat dan belajar yang asal-asalan. Selesai. Ini dia. Ini pisau iblis. Ini dia. Aku lebih cepat darimu. Kapan? Sudah lama sekali, kau tidak lihat itu? Katanya dia pembunuh bayaran. Kembali latihan. Aku? Masih kalah. Lama tak jumpa, Pak Tua. Guru, akhirnya kau ingat aku. Aku baru sedot tenaga dalam orang ini, sekarang jauh lebih kuat. Namaku Poni sekarang. Aku tukang cukur. Itu benar-benar bisa membunuhmu. Sangat kuat. Di usia segini, Kaleng masih punya kultivasi setinggi itu. Kalau bukan karena pisau ini, aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu. Kau juga terluka parah. Tapi, membunuhmu sudah cukup. Tapi kau belum menang. Karena masih ada 1 orang lagi. Oh, sepertinya itu mantan pacarku. Tanpa. Mantan pacar? Kudengar kau menikah dengan Tanpa. Siapa kau? Perkenalkan dirimu. Namaku Peony. Salah satu dari 7 pembunuh jerat. Juga cinta lama suamimu. Lalu? Apa dia melamarmu? Apa kalian pernah menikah? Apa dia pernah cerita rahasia batinnya? Persik,
Apa kau pikir si Poni benar-benar mencintaimu? Meskipun hidup kami biasa dan sulit, tapi dia bahagia bersamaku. Kamu yang menyakiti wanita budi. Benar, akulah itu. Tapi kau cuma bisa nyalahin kebodohannya. Dia beneran jatuh cinta sama aku. Gak ragu lawan semua jebakan. Kau bahkan gak tahu dia kayak anjing di depanku. Ku suruh dia ke timur, dia ke timur. Ku suruh dia ke barat, dia ke barat. Selama aku kasih dia senyuman, dia datang nyenengin aku kayak anjing. Kau keji banget. Siapa yang bikin dia bodoh? Sebagai pembunuh, aku sebenarnya punya perasaan. Haha, kau pikir hari ini lucu banget. Jadi kau gak dicintai? Kau. Bukankah kau bilang Budi udah balik? Oke. Akan kutunjukkan padamu sekarang, pria yang kau cintai. Gimana caranya kau jatuh di bawah rok delimaku? Orang yang kau tunggu itu tidak bernama. Aku iya. Apa kau nggak takut? Dunia penuh dengan senjata. Hanya masa lalu yang paling menyakitkan. Selama masih ada Mawar, tanpa nggak bisa menyerangku meskipun dia punya pedang iblis. Wah, kenapa kau lupa kalau semua ini ada di sini? Budi. Tanpa nama. Aku. Peony. Kau. Tanpa nama. Maaf salahku, aku juga nggak bisa. Pemimpin mengendalikan keluargaku. Dia suruh aku bunuh kamu. Tanpa nama. Maafkan aku. Ya, tanpa nama. Apa kau lupa? Hari-hari kita bersama di dalam jaring. Begitu riang kita bersama dalam misi. Kita berjanji bersama. Kau benar-benar lupa siapa kita dulu? Kau tidak apa-apa. Maukah kau menikah denganku, Peony? Aku bawa dia pergi. Pisau yang tajam, sayang sekali. Kau. Maaf, tanpa nama aku tak mau tinggalkan jebakan. Aku cuma mau jadi istri Raja Pembunuh. Mengenai siapa Raja Pembunuh, gak penting buatku. Kau bunga Peony. Kau Betapa kejamnya cinta. Namun, ia bisa mengalahkan segalanya. Sloppy Can, sepertinya strategimu meleset. Nameless adalah pedang yang kukembangkan. Aku punya kelemahan terbesarnya untuk melawannya. Aku percaya pilihan anak muda. Oni, apa kau lupa kau menantu Villa Bunga Persik? Kakak senior sekarang terserah padamu. Pony, ayo pulang. Booming, kembalilah ke warnet Luo bersamaku. Bisakah kita tinggal bersama? Bukankah kau berjanji menikahiku? Apa kau lupa janjimu padaku? Berikan aku pisau iblis, agar kita bisa bersama selamanya. Booming. Aku ingin kau meninggalkan istrimu yang sekarang, oke? Aku. Sudah berakhir. Anak muda masih terlalu jatuh cinta. Pony. Nameles, lepaskan. Aku tidak bisa lagi. Kau lupa. Aku Peony. Tanpa nama sudah mati. Kau yang membunuhnya, kan? Aku terpaksa. Masa lalu adalah masa lalu. Sekarang namaku Pony. Pemilik barbershop Pony. Tanpa nama. Tanpa nama. Kau akan membunuhku. Oh, kenapa? Kenapa kau tidak bunuh aku? Kenapa harus kubunuh kau? Apa aku menyakitimu? Jika kau tidak memaafkanku, kau juga harus membenciku. Kau membenciku habis-habisan, kan? Itu semua masa lalu. Istri. Aku telat.
Poni-poni. Kau juga melihatnya. Aku memilih orang yang tepat. Pisau yang tak terkendali harus dimusnahkan. Aku tak menyangka bisa bertemu lagi. Ya, beberapa tahun lagi kau tak bisa lihat aku karena Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tenaga dalammu jauh lebih dalam. kamu tampak lebih lemah. Hahaha, bukan. Kalau begitu, aku akan tunjukkan kekuatan sejatiku. Ki yang sangat kuat, ini. Wumeng, kamu lebih lemah. Sekarang, Kau mengkhianatiku. kau ingat bekas luka di bagian bawah lehermu? Siapa yang meninggalkannya untukmu? Pemilik lama Villa King Feng. Ya, aku putrinya, kau membunuh ayahku. Akhirnya aku menunggu saat ini untuk membalas dendamnya. Apa? Dan kau harus mati hari ini. Demon Blade, biarkan aku mengendalikan kekuatanmu. Baik, Tuan. Lama tak jumpa, pemimpin. Pisaumu lambat. Apa? Pisaumu lambat. Kuat sekali. Terlalu lambat. Pesona pedang iblis. Ternyata pedang ini sudah menjadi iblis. Jadilah pedang terkuatku. Jadilah pedang iblis. Kau akan kehilangan akal. Alasan pedang iblis begitu kuat. Ada harganya. Kau kira aku akan kasih kamu pisau bagus begitu aja? Kerasukan? Beneran terobsesi? Ini masalah. Poni. Seseorang hentikan dia. Sial. Kau. Kamu sudah bangun. Tanpa nama, selamatkan aku. Lepaskan dia. Pembunuh tidak boleh memiliki emosi. Begitu kamu punya perasaan, pisau tidak lagi tajam. Itu tabu di jaringan. Kamu melanggarnya. Bertele-tele. Aku membawanya pergi. Pedang yang tajam. Sayang dia sudah terpesona. Tapi pedang terpesona adalah yang terbaik. Kamu. Tanpa nama, jangan gunakan pedang iblis lagi. Kekuatan mendadak ada harganya. Janji padaku. Hiduplah dengan baik. Jadi kamu tidak mengkhianatiku? Bodoh, kamu kerasukan. Aku satu-satunya yang bisa menghentikanmu. Kenapa hentikan aku? Karena aku mencintaimu. Aku tidak ingin kau menjadi alat pembunuhan. Tanpa nama. Aku memang menjebakmu dulu. Tapi aku tidak pernah membiarkan Peony mengkhianatimu. Aku hanya membiarkanmu membunuh orang yang kau cintai dengan tanganmu sendiri. Agar pedang itu bisa tunduk sepenuhnya padaku. Cari mati. Rudy, coba tebak kenapa aku raja pembunuh jebak? Karena pisau di tanganku ini bisa kendalikan semua pisau setan. Makin dalam kau masuk, makin sedikit perlawananmu. Taatlah padaku dengan tulus. Bunuh mereka. Rudy, bangun. Percuma, dia sudah jadi tawanan pedang setan dan juga jadi pisau paling tajamku. Aku akan taklukkan dunia dengan pisau ini. Bambang, aku benar-benar ingin berterima kasih padamu. Masalah sekarang, Rudy, serang.
Gerakan apa ini? Aku yang menciptakannya sendiri. Selamat tahun kuda, 18 pedang. Kau hancurkan ilmu bela diriku. Kau hancurkan pedang setanku. Kenapa kau tidak bunuh aku? Aku bukan Rudy. Kenapa harus kubunuh kau? Rudy. Namaku Pony. Pemilik salon cukur poni. Paling jago potong poni udara. Mbak, kalau ada waktu, datang potong rambut ya. Ngomong-ngomong, coba jeroan sapi terenak.